Selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi
بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, karunia Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini beberapa ayat hampir sama di antaranya dalam surat Al-Baqarah, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntu minal khasirin, dan walau dan seandainya la tidak ada fadlullahi karunia Allah wa rahmatuhu dan kasih sayangnya lakuntu minal khasirin, sungguh kalian termasuk orang yang rugi. Jadi karunia Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini adalah keberadaan di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas untuk mentadabburi ayat Allah sehingga kita terhindar dari sindiran Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Maka kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, atau adakah gembok-gembok di dalam atau di atas ya hati mereka. Dalam ayat lain, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Surat An-Nisa. Dan seandainya jika tidak ada karunia Allah Subhanahu wa taala, lattaba'tumus syaitana illa qalila, sungguh kalian akan mengikuti setan dan hanya sedikit yang diselamatkan oleh Allah. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, inna ibadi laisa 'alaika 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakil. Ketika setan iblis lanatul alaih berjanji la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila, sungguh aku akan sesatkan dzurriyyatahu, keturunan Adam, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila, kecuali sedikit. Maka kata Allah, inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Jadi yang sedikit itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba dunia, bukan hamba perut, bukan hamba jabatan, ya bukan hamba-hamba. Intinya hanya hamba Allah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita dekat dengan Al-Qur'an terus membimbing kita dengan cahaya-cahayanya, satu huruf demi huruf yang kita baca. Itulah harapan kita untuk mendapatkan cahaya Al-Quran. Meskipun Pak Ferry pernah bertanya ya, tidak paham atau belum paham, ya bukan tidak paham, karena masanya kita terus belajar dan belajar, jadi belum paham karena belum dipelajari atau bertahap. Artinya sekarang kita surat Al-Mutaffifin, besok ayat berikutnya ya. Maka harapannya dengan kita terus belajar adalah meraih cahaya Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya. Jazakumullah, kita lanjutkan surat Al-Baqarah. Silakan ayah bunda yang di rumah, ada yang di Sukabumi ya, keponakan di Bandung, di Cililin kemudian Bapak Ibu polisi di Rawalok, dari Ibu Amin di mana Pak? Jalan apa? Lupa. Jalan Ahmadiyani ya. Kemudian seluruh wali murid yang ikut, ada yang diberkoh dan yang lainnya yang ikut menyimak
di Grand Safira, di Berkoh, di sini di Kober ya. Ini gelas ini dari Kober ini. Dulu 200 lebih ya Mas Supri. Ya alhamdulillah, jadi nggak beli maksudnya. Barakallah ya. Ini tidak terasa mengalirkan pahala ya bagi yang sedekah. Jadi apapun, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dama ajra. Kata Allah dalam surat Al-Muzammil, apa yang kalian persembahkan li anfusikum untuk diri kalian, tajiduhu indallah akan Anda dapatkan di sisi Allah. Huwa sesuatu itu a'dha khairan yang terbaik, wa a'dama ajra dan pahala paling besar. Sehingga Rasulullah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kama qala. Jangan sekali-kali menyepelekan sesuatu yang sedikit dari kebaikan. Jadi dalam Islam itu luar biasa bernilai luar biasa yang karena Allah Subhanahu wa taala yang membalas, bukan manusia. Jazakumullah, mari kita lanjutkan tadarus kita ayat 283 sampai 286 atau satu halaman. Insyaallah sudah hafal rata-rata ya. 3 ayat terakhir itu karena dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur ya. Ya, wahid isnan salas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma badi'as samawati wal ardil jalali wal ikram wal 'izzati la turam. As'aluka ya Rahmanu bi jalalik wa nuri wajhik أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا. Sudah hatam Al-Baqarah. Ya. Ayat ke-6 kita selesaikan. Kemarin sampai mana? Lupa. Al-Baghawi sudah belum ya? Sudah. Ya, dari Al-Qurtubi, ya, dari tafsir Al-Qurtubi. Ini halaman berapa? Wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Allah Subhanahu wa taala dari ayat awal, ayat pertama, mengingatkan dan tahdzir ya, memperingatkan hamba-hambanya sekali lagi karena Allah Subhanahu wa taala sayang. Jadi ada yang manusia membalikkan atau naudzubillah, Allah sudah berfirman, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin, dalam surat Yasin. Tidaklah manusia mengetahui anna khalaqnahu min nutfah, kami ciptakan manusia dari sperma, fa idza huwa khasimun mubin, maka tiba-tiba dia menjadi musuh yang nyata menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, terbaru kemarin benar apa tidak? Ya, manusia angkuh. Ternyata sudah ada dari zaman dahulu. Fir'aun, Namrud tidak menentang kalau zaman dahulu, tapi mengaku sebagai Tuhan, karena tidak ada yang mampu selain para nabi yang mampu menghadapinya. Masyarakatnya atau bangsanya diperbudaknya, sehingga dengan kekuasaannya akhirnya memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ya, fa akhadnahum bil yammi, ya, kata Allah, kami azab bil yammi dengan ditenggelamkannya Fir'aun, wa huwa mulim, dan dia sangat menderita di dalam lautan dan jasadnya sampai saat ini masih utuh, ya, karena sebagai pelajaran linaj'ala pelajaran, ya. Waja'alnaha nakala lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Jadi kisah Fir'aun Allah jadikan nakalan lima baina yadayha, ya, sebagai azab bagi pelaku kejahatan, wa mau'idatan lil muttaqin, dan nasihat bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mungkin nggak akan terjadi bagi orang yang bertakwa hal seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam awal surat Al-Mutaffifin mengingatkan celaka yang curang itu celaka, ya. Celakanya kapan? Mungkin di dunia tidak akan Allah takdirkan tidak terjadi, karena kalau kita lihat dalam beberapa ayat, ya, fala tu'jibka amwalhum wala auladuhum, jangan engkau Muhammad SAW dan kita semua jangan terkagum-kagum dengan harta dan kekayaan orang kafir. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan
demikian ya. Hatta tashaqu anfusahum, menghendaki mereka itu mati dalam keadaan kafir. Jadi tidak ada keringanan bagi mereka, sehingga disempurnakan azabnya itu di akhirat. Kalau orang yang beriman mungkin melakukan, atau orang muslim berbuat dosa di dunia, langsung diingatkan dengan sakit atau dengan kecelakaan, musibah, dan itu sebagai kafarah agar di akhirat nanti tidak menemukan, atau walaupun menemukan azab itu hanya sedikit gitu ya. Tapi kalau orang kafir akan disempurnakan di sana. Maka Allah sangat sayang kepada hambanya sehingga mengingatkan, wailun, celaka lil mutaffifin. Kemudian ketika di dunia tidak mendapatkan, maka liyaumin azim, di hari yang sangat besar ya, sangat besar, sangat agung. Kalau siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan yaumul ardil akbar ya. Jadi hari bazar terbesar. Di situ semua amalan kita dipertontonkan, diperlihatkan, bazar terbesar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya beliau. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinu qabla an tuzanu liyaumil ardil akbar, dan timbanglah sebelum ditimbang di hari bazar terbesar. Jadi Allah SWT menghendaki kita semua selamat di hari itu dan tentunya masuk surga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dalam tafsir Al-Qurtubi, kita lanjutkan. Kelihatan ini ada di kertas ya. Qara'a ibnu, ya sama-sama. Qara'a ibnu Umar, wailul lil mutaffifin hatta balagha yauma yaqumun nasu li rabbil alamin fabaka hatta saqata wamtana'a min qira'ati ma ba'dahu thumma qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu yauma yaqumun nasu li rabbil alamin fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanatan wa minhum man yablughul araqu ka'baihi wa minhum man yablughu rukbatayhi wa minhum man yablughu haqwaihi wa minhum man yablughu sadrahu wa minhum man yablughu udunaihi hatta inna ahadahum la yagibu bi rashihi kama yagibu adibda'u, ya adibda, kodok kodok Firaun sombong dikasih kodok sama Allah. Nah, iya, kodok kutu darah. Iya, lalang. Qara Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ya, dua-duanya sahabat. Ibnu Umar itu sangat cinta sekali dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi tidak hanya ucapan, beliau sampai pernah disampaikan Rasulullah di kota Madinah ke masjid lewat mana, pernah duduk di mana, ya, pernah berdiri di mana, itu ditiru gitu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar. Ya, kemudian beliau itu tidak menghafal ayat sebelum ayat yang dihafalnya itu diamalkan.
Sama nggak? Ya sama dihafalnya. Ya beda kualitas. Ya mereka kan dijamin masuk surga. Ya kita berdoa kepada Rasul. Tapi kita kadang itu tadi hadis Rasulullah SAW yang Rasulullah itu merindukan saudara-saudaranya, kata Rasulullah, yaitu amanu bi wa lam yarawni atau kama qala sallallahu. Mereka beriman kepadaku meskipun belum melihatku. Ya mudah-mudahan kita termasuk ya itu yang Rasulullah sabdakan. Ya. Coba satu saat kita mengingat bagaimana Rasulullah SAW sayang ya, terhadap umatnya itu, bisa menangis. Muhammadur Rasulullah. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Ibnu Umar membaca ayat ini hatta balago sampai sehingga sampai yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, sampai ayat ini ya, hari manusia berdiri untuk Tuhan semesta alam. Fabaka, maka beliau menangis hatta saqata, sampai jatuh ya. Jadi lagi baca ayat ini ya, dalam sholatnya beliau menangis dan jatuh ya. Wamtana amin qiraati ma ba'dah, dan tidak mau membaca ayat setelahnya ya, tidak mau melanjutkan ayat setelahnya. Tsumma qala, kemudian setelah ditanya barangkali, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi Muhammad SAW yaqulu, bersabda, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari berdirinya manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin, di dalam satu harinya itu, kana, yaitu miqdaruhu, kadar hari itu, khamsina alfasanah, 50.000 tahun ya. Kemarin disampaikan tanpa busana ya, tanpa alas kaki, belum disunat ya. Jadi betul-betul ya, jadi gimana gambarannya. Faminhum, maka diantara mereka, man yablughul araku ka'baihi, ada yang keringatnya itu sampai mata kakinya, 2 mata kaki ya. Wa minhum man yablughu rukbaitahi, ada yang sampai lutut, dia sampai lutut keringatnya saking panasnya. Waktu hari apa saya naik itu genteng betulin itu, nginjek itu Pak, genteng panas hampir loncat-loncat gitu, betulin di atas itu. Pak Isan minta genteng kemarin ya. Jadi karpetnya terbang kenapa hujan, bocor lagi. Itu panas banget, baru di sini gitu ya. Di sana itu ya itu la haula wala quwata illa billah. Wa minhum man yablughu haqwaihi, ada yang sampai pinggangnya ya, keringatnya sampai pinggangnya, tenggelam ya, separuh badannya. Wa minhum man yablughu sadrahu, ada yang sampai dada. Wa minhum man yablughu udunaihi, ada yang sampai telinganya. Hatta inna ahadahum, sehingga ada salah satu dari mereka, dia dari manusia yang nanti di alam mahsyar itu, la yagibu bi rasyih, ada yang tenggelam di dalam keringatnya itu. Kama yagibu ad-difda, seperti tenggelamnya atau menyelamnya kodok gitu ya. Kodok kan kodok. Saking banyaknya naudzubillah dosanya. Jadi keringat itu gambaran dosanya ya. Maka kita rindu masjid itu ya untuk persiapan ini. Karena nanti di hari kiamat itu ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan, di antaranya adalah orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid ya, hatinya
tergantung ke masjid dan ingat terus ke masjid kemana-mana, di mana sholat nanti ya. Kemudian seperti yang dilakukan atau yang dicontohkan Nabi Yusuf alaihissalam ya, diajak melakukan maksiat, beliau mengatakan ma'adallah, na'udzubillah, beliau lari padahal cantik ya. Kemudian yang sedekah menyembunyikan sedekahnya. Ini kan sedekah nih, nggak ada yang tahu ya. Baru bisa tanya siapa yang sedekah, nggak ada yang tahu. Nah ini mungkin salah satu caranya ya, cara ya untuk mendapatkan itu nanti. Imam yang atau pemimpin yang adil ya, dia takmir iya masuk pemimpin. Masuk. Jadi kalau lihat kondisi seperti ini ya tadi sampai orang kafir di dalam surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba ya, aduhai seandainya saya jadi tanah saja, gak usah jadi manusia yang mengumpulkan harta, kekayaan, kendaraan dan sebagainya. Nyesel ya mereka kalau tahu kondisi seperti ini, tapi kan mereka tidak beriman ya, tidak percaya. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang kafir itu mengira mereka tidak dibangkitkan ya. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Katakanlah la tub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Dan tidak hanya dibangkitkan tetapi liyurau a'malahum, untuk melihat karyanya selama di dunia ya. Makanya satu lembaran hari ini kita sudah disimpan ya, akan dibuka lagi di hari kiamat nanti di tanggal berapa tadi ya, kalau Hijriah itu tanggal 15 ya, 16 beda 3 hari berarti 17 masuk 16 17 Jumadil Akhir ya, itu sudah kalau 16 berarti sudah 16 sudah digulung lembarannya. Ini hari ini kita sudah masuk hari berikutnya, baru lagi ya, alhamdulillah lembaran baru kita hari Sabtu sudah Sabtu Jumat sudah baru sudah baru ya, sudah diisi dengan kajian ya, alhamdulillah dengan sholat maghrib berjamaah, insyaallah dilanjutkan isya. Alhamdulillah, itu karunia Allah SWT. Dari fadlullah yu'tihi may yasha, itulah karunia Allah yang Allah karuniakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini kita sudah masuk lembaran baru. Besok maghrib baru lagi, besok maghrib baru. Jadi tiap hari ya. Sehingga dalam asar sahabat dikatakan igtanim li, itu hari itu bicara ya, karena kita nggak dengar. Jadikanlah aku ghanimah jadi setiap hari, karena kemungkinan tidak ada hari lagi bagimu. Jadi manfaatkanlah hari ini ya, hari Jumat, apalagi ini hari istimewa, manfaatkan berlipat ganda pahala. Infaknya biasanya mungkin 5.000, Jumat dikasih nolnya tambahan. Ya. Kita lanjutkan min hadis Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yukhaffafu anil mu'mini hatta yakuna akhaffa alaihi min salatil maktubati yusalliha fid dunya. An Ibnu Abbasin yuhawwinu 'alal mu'minina qadra salatihim al-faridata wa qila inna dhalikal maqama 'alal mu'mini kazawali syamsi
Wa dalilu ala hada minal kitabi qauluhul haqqu ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Summa wasafahum wa qala alladhina amanu wa kanu yattaquna ja'alana Allahu minhum bifadlihi wa karamihi wa judihi wa mannihi, amin ya rabbal alamin. Fahimtum? Ya, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi SAW, dari Rasulullah SAW, innahu sungguhnya hari itu yaumun azim, ya, la yukhaffafu sungguh diringankan anil mukmin dari seorang mukmin. Ini makanya sekali lagi nikmat iman itulah yang betul-betul besar. Hatta yakun, sehingga hari itu akhaffa alaihi, yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, satu harinya itu 50.000 tahun. Itu bagi orang yang mukmin itu akhaf alaihi, lebih ringan baginya min sholatil maktubati, dari sholat wajib, yusolliha fid dunya, yang dia lakukan di dunia. Jadi kalau barusan sholat maghrib itu sebentar, ya seperti itulah situasi hari kiamat bagi orang yang beriman, atau hari diberdirikannya orang itu di hadapan Allah. Makanya harus senang ketika sholat. Itu kita menghadap Allah, ya, menghadap Allah di dunia itu ketika sholat. Nah, maka diusahakan dalam kondisi sempurna, ya, sempurna toharohnya, pakaiannya, ya, tempat sholatnya, ya, sudah di karpetnya sudah dibersihkan, ya. Hujan sekarang Pak, ya. Kata Ustaz Safari di Geria Porka, sudah semuanya dikasih karpet Pak. Di itu Masjid Baitul Muttaqin. Hatta yusolliha fid dunya, yang dilakukannya di dunia ketika sholat. Jadi lebih ringan bagi orang yang beriman kondisi itu. Alal kafirina ghairu yasir, tetapi bagi orang kafir itu tidak mudah hari itu, ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikaruniai Islam. Kita tidak minta, ya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita jauh dari Rasulullah SAW, ya, dari para sahabat. Inilah karunia yang besar. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas adalah putra dari Al-Abbas. Beliau yang didoakan Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia, ya, beliau dipeluk Rasulullah SAW, kemudian didoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia dalam masalah agama dan ajari dia ta'wil, tafsir, sehingga para ulama tafsir merujuk kepada tafsirnya Ibnu Abbas. Yuhawanu 'alal mu'minin, diringankan, dientengkan bagi orang-orang mukmin, qadra salatihim al-faridah, sekadar, ya, seberat salat fardunya. Paling lama mungkin salat subuh, ya, karena disunahkan. Tetapi bagi orang yang sudah mendapatkan manisnya iman, itu tidak lama, mungkin bahkan merasa sebentar sholatnya, ya. Kenapa? Karena manisnya iman itu adalah Allah dan Rasulullah paling dia cintai dari segalanya. Wakilah, dan dikatakan inna dzalikal maqam, sungguhnya tempat itu, ya, tempat diberdirikannya dia di hadapan Allah, alal mukmin, bagi orang mukmin, kazawali syamsi, seperti bergeraknya matahari
dari tengah-tengah ke arah barat. Zawal. Ya. Jadi kita kalau sholat duhur itu jangan langsung ketika azan jangan langsung sholat. Ya, ada waktu jeda untuk mataharinya biar bergerak dulu. Ya. Karena apa? Dalam hadis Rasulullah tusyajjaru jahannam. Jadi jahannam sedang dipanaskan ketika matahari tepat di tengah-tengah langit. Ya, jadi kalau kita berdiri di bawah bayangan cahaya matahari itu tidak ada bayangan ke depan, ke belakang, kanan, kiri. Jadi tepat banget. Jadi adanya di bawah telapak kaki itu bayangannya. Itu jangan sholat dulu, biar bergeser dulu. Jadi kondisi orang mukmin di hadapan Allah nanti di hari kiamat itu seperti itu, tidak lama. Wa dalilu ala hada, dan dalil atas ini minal kitabi dari Al-Qur'an, qauluhul haq, firman Allah Subhanahu wa taala yang benar. Ala, ingatlah, inna awliya Allah, sungguhnya wali-wali Allah, ya. Wali-wali Allah dalam surat Al-Maidah itu adalah orang-orang yang sholat, ya. La khaufun alaihim, mereka tidak ada kekhawatiran. Walahum, dan tidak bagi mereka yahzanun, sedih, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena di dunianya sering ketemu Allah, ya, dengan 5 waktunya. Belum ditambah sholat sunnahnya, ya. Summa wasabahum, kemudian disifati mereka, faqal alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu, dan mereka yattaquna, bertakwa. Jadi tidak hanya beriman tetapi ya bertakwa. Artinya dua sifat ini yang menjadikan mereka tenang, tentram. Jalan Allah, semoga Allah menjadikan kita semua minhum, dari orang-orang yang beriman dan bertakwa, bifalhi, dengan karunia Allah, wa karamihi, dan kemuliaan Allah, wa judi, dan pemberian Allah, wa minhi, dan nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhir ayat ke-6. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala karuniakan keistiqomahan di dalam ketaatan dan meninggalkan maksiat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azmi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana wa alaina. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba hamina wa ghamina fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wal jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min karbi yaumil qiyamati wa su'il hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.